Berlanjut ke episode 11 dan 12, masih dengan cerita novel dengan judul Wanita Cinta Satu Malam. Sebelum dimulai kami mohon dukungan like dan subscribe-nya agar channel kami berkembang. Bisa menghibur pecinta novel di tanah air? Terima kasih. Apa kamu suka dengan Andreas? Tanyaku pada Fitri. Kamu ini ngaco deh, bagaimana mungkin aku menyukai Andreas? Fitri mencoba untuk menyangkal semuanya. Tapi aku yakin dari lubuk hatinya yang terdalam kalau dia menyukai Andreas. Jangan membohongi diri kamu sendiri. Sekarang dia sudah akan menjadi ayah, ucap Fitri sambil menundukkan kepalanya. Aku tahu apa yang ada di dalam pikirannya sekarang ini. Fitri menyukai Andreas tapi dia mengira kalau aku hamil anak Andreas. Sepertinya itu yang memang membuat dia terlihat murung belakang ini. Fitri sudah salah paham artinya sekarang. Kata siapa Andreas sudah jadi ayah? Emangnya dia sudah menikah? Aku tersenyum pada Fitri sambil mengatakan itu semuanya, wanita tegar yang selalu ada di dekatku sekarang ini. Walaupun dia belum menikah tapi dia ayah biologis dari anak kamu. Aku tahu kamu tidak mau berkomitmen tapi walau bagaimanapun tetap Andreas adalah ayah dari bayi yang kamu kandung. Aku merangkul Fitri dan mencoba untuk menenangkan wanita itu. Sungguh dia begitu rapuh sekali. Aku malah merasa kasihan dengan wanita itu. Tidak seharusnya memang harus seperti ini. Fitri mengira aku hamil anak Andreas. Tapi sayang dugaannya salah. Aku bukan hamil anak Andreas tapi anak Guntur. Aku tidak pernah mengatakan kalau Andreas adalah ayah dari bayi yang aku kandung sekarang Fitri. Aku hanya bilang kalau ayahnya memang ada di perusahaan Ar-Rashid tapi bukan Andreas. Jelasku? Fitri nampak terkejut dengan apa yang aku katakan barusan. Semoga saja dia paham dengan apa yang aku jelaskan sekarang ini. Kamu jangan berbohong padaku. Tidak mungkin, kamu hanya ingin menjaga perasaan aku saja kan? Tanya Fitri dengan pandangan menyelidik. Astaga. Wanita itu malah tidak percaya padaku. Padahal aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Apa aku katakan saja kalau ayah biologisnya adalah Guntur? Tidak. Itu bukan ide yang baik untuk diriku. Kamu jangan berbohong padaku. Tidak mungkin, kamu hanya ingin menjaga perasaan aku saja kan? Tanya Fitri dengan pandangan menyelidik. Astaga. Wanita itu malah tidak percaya padaku. Padahal aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Apa aku katakan saja kalau ayah biologisnya adalah Guntur? Tidak, itu bukan ide yang baik untuk diriku. Aku tahu rasanya bagaimana ayah dulu memilih wanita lain dibandingkan dengan ibuku. Tidak mungkin aku melakukan hal yang sama. Sudah jangan tanyakan tentang itu lagi. Yang jelas bukan Andreas atau Kevin. Aku langsung pergi dari tempat kerjaku. Entah kenapa moodku sekarang jadi buruk setelah berdebat dengan Fitri. Lebih baik aku mencari tempat yang bisa membuat diriku merasa tenang. Aku akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam mobil. Mungkin akan mencari sesuatu yang membuat diriku merasa bahagia, mengendarai mobil dengan kecepatan sedang sambil melihat pemandangan indah di panjang jalan. Mataku membulat ketika melihat ke arah mobil belakang, sepertinya memang ada orang yang sengaja mengikutiku dari belakang. Siapa orang tersebut? Aku mempercepat laju mobilku dan entah kenapa aku malah memikirkan sesuatu. Bisa saja memang ada orang yang berniat jahat pada dirinya. Hingga orang itu berhenti di depan mobilku dan dengan terpaksa aku harus mengerem mendadak. Turun dari mobil. Sial, siapa orang yang sudah mengganggu diriku? Aku akhirnya memutuskan untuk turun dari mobilku dan melihat ke arah orang tersebut. Apa mau kalian? Tanyaku dengan kesal. Tentu saja dirimu cantik, kata orang itu mencoba untuk mencolek daguku. Dia tidak bisa melakukan apapun lagi selain ini. Bahkan aku sendiri bingung harus melakukan apa. Tidak ada orang yang bisa aku mintai bantuan. Orang itu langsung mencekal tanganku dengan kasar. Tolong. Tidak ada yang bisa menolongmu di tempat yang seperti ini. Seringai dari orang tersebut yang membuat dia jadi semakin malu. Aku harus melakukan apa sekarang? Nyesel karena melewati tempat yang sepi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya Tuhan, tolong selamatkan diriku.
Aku hanya bisa berdoa dalam hati semoga semuanya akan baik-baik saja. Bahkan aku bingung harus melakukan apa sekarang. Kamu cantik sekali Nona. Siapa nama kamu? Colek pria itu. Lepaskan aku, jangan macam-macam. Hahaha, kami tidak takut. Ucap orang tersebut yang kini akan mendekatkan wajahnya padaku. Belum sempat itu terjadi, sudah ada yang memukulnya dengan tajam. Buk, buk. Suara pukulan yang bisa aku dengar. Sungguh aku merasa takut dengan keadaan ini. Bersyukur ada orang yang menolong diriku di saat yang seperti saat ini. Siapa kamu? Sini kalau berani, jangan sentuh wanitaku. Buk, buk. Terjadi perkelahian yang sangat hebat. Aku yang tadinya memejamkan mata karena takut akhirnya memutuskan untuk membuka mataku dengan melihat siapa orang yang kini tengah menolongku. Guntur, gumamku pelan ketika melihat Guntur yang kini sedang memukuli dua orang tadi. Ampun, sudah sana pergi, usir Guntur pada dua preman yang tadi menggangguku. Setidaknya sekarang aku bisa merasa tenang karena Guntur yang menolong diriku. Kamu tidak apa-apa? Tanya Guntur padaku. Tanpa sadar aku langsung memeluknya dengan menangis di pelukannya. Guntur membalas pelukaku sambil mengelus punggungku dengan hangat. Kamu tenang ya, semuanya baik-baik saja sekarang. Guntur dengan lembut mencoba untuk menenangkanku. Dia mengiring diriku masuk ke dalam mobil. Kamu mau menyetir atau aku yang menyetir? Aku bukan tipe orang yang suka merepotkan orang lain. Guntur sudah menolong diriku dan aku juga tidak ingin menyusahkan dirinya. Aku bisa menyetir sendiri, jawabku. Baiklah kalau begitu aku akan mengikuti kamu dari belakang. Setidaknya sampai apartemen kamu agar kamu selamat dan kejadian itu tidak akan terulang lagi, kata Guntur. Aku berpikir sejenak sebelum akhirnya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Guntur. Mungkin dia harus menuruti apa yang aku mau sekarang. Setidaknya dia bisa membuat diriku merasa aman. Aku kembali mengendarai mobilku dengan kecepatan sedang. Guntur benar-benar mengikutiku dari belakang. Setidaknya sekarang aku merasa akan dengan semuanya. Hingga sekarang aku sudah sampai di tempat tujuanku. Guntur juga turun dari mobilnya sambil tersenyum dengan bahagia. Entah apa yang dia inginkan sekarang ini. Kamu sudah merasa agak baik kan? Tanya Guntur padaku membuat diriku merasa canggung. Iya lumayan, kamu terluka karena menolong diriku pasti. Kalau begitu kamu ikut masuk ke apartemenku yuk, aku akan mengobati lukamu. Cindy hanya bisa mengatakan itu semuanya sambil tersenyum dengan hangat. Dia akan melakukan apapun juga agar bisa membuat dia tidak hutang budi pada Guntur. Boleh, jawab Guntur dengan tersenyum senang. Bahkan dia sudah bisa menduga dengan apa yang terjadi pada dirinya sekarang ini. Kamu serius? Iya, aku serius. Aku hanya menganggukkan kepalaku dengan tersenyum senang, membayangkan apa yang terjadi padaku yang entah kenapa malah tiba-tiba ingin baik pada Guntur. Jangan bilang kalau ini adalah dari hormonku juga. Ayo masuk, ucapku pada Guntur. Guntur hanya menganggukkan kepalanya dan dia memilih untuk duduk di kursi. Aku mengambil kotak obat untuk mengobatinya. Kamu tinggal sendiri di sini? Tanya Guntur padaku. Aku hanya menganggukkan kepalaku saja mendengar apa yang dikatakan oleh Guntur. Aku memang tinggal sendiri di apartemen ini. Ibu sudah meninggal dan ayah malah berselingkuh dengan wanita lain. Kedua orang tuamu kemana? Tanya Guntur yang kepo atau hanya sekedar ingin basa-basi dengan diriku. Tidak usah membahasnya. Sini biar aku obati. Aku hanya bisa mengatakan itu pada dirinya. Entah kenapa aku merasa bahagia membayangkan apa yang akan terjadi pada diriku sekarang ini. Guntur sudah duduk di kursinya dan perlahan aku mengobatinya dalam diam. AWS. Aku bisa mendengar suara ringisan dari Guntur. Sepertinya memang pria itu sedang menahan sakit. Maaf ya, ucapku sedikit agak canggung. Guntur malah tersenyum sambil memperhatikan diriku terus. Tunggu, dia melihat ke arahku dan aku melihat ke arah dirinya. Kita saling tatap satu sama lain. Rasanya begitu canggung ketika mataku melihat ke arahnya. Pelan-pelan, ucap Guntur. Maaf, ucapku langsung menyelesaikan semuanya. Jantungku malah berdetak lebih kencang ketika Guntur yang kini sudah akan mendekatkan wajahnya padaku. Aku dengan perlahan mengobati luka Guntur, mendorong dia yang sudah akan menipis jarak antara kita berdua.
Sepertinya dia akan berbuat macam-macam padaku sekarang. Sudah selesai, sekarang kamu bisa pergi dari tempat ini. Aku tidak ingin lebih lama dengan Guntur. Rasanya begitu berbeda ketika Guntur dekat denganku dan jantungku malah berdetak lebih kencang. Bingung dengan apa yang harus aku lakukan sekarang ini. Semuanya memberikan sebuah kehangatan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Baiklah, aku akan pergi dari tempat ini. Apa kamu tidak merindukanku? Tanya Guntur sambil mengedipkan matanya dengan genit. Sudah sana pergi. Aku harap tidak punya hutang budi lagi dengan kamu karena sudah menolongku. Aku hanya bisa berkata dengan angkuh dan tidak peduli dengan Guntur yang bisa saja akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kamu sungguh angkuh, Cindy. Mungkin ini juga yang membuat pria tidak mau dekat dengan kamu, ucapnya. Kenapa perkataannya itu membuat diriku kesal? Sepertinya memang dia sudah berkata dengan tidak sopan padaku. Entah apa yang dia katakan membuat diriku kesal padanya. Semoga ini adalah hal yang memang terbaik untuk diriku maupun dengan dirinya. Terserah. Aku tidak peduli dengan perkataan dirimu. Aku tidak suka berkomitmen untuk menikah atau memulai hubungan yang baru juga. Ucapku dan berharap Guntur akan mengerti dengan semua keadaan ini. Kamu sungguh keras kepala. Aku yakin kalau kamu pasti akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Kamu sungguh keras kepala. Aku yakin kalau kamu pasti akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Aku hanya bisa tersenyum menantang apa yang dikatakan oleh Guntur. Pria itu begitu menyebalkan. Bahkan dia sendiri tidak tahu harus melakukan apapun sekarang ini. Terserah Guntur. Lebih baik sekarang kamu pergi dari apartemenku. Guntur hanya tersenyum sekilas sambil mengelus kepalaku sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Selamat tidur, semoga mimpi indah. Aku tidur dulu, ucap Guntur yang akhirnya memutuskan untuk pergi. Guntur pergi setelah mengatakan itu sambil tersenyum dengan penuh arti. Aku memutuskan untuk menutup pintu apartemenku sambil melihat kepergian dari Guntur. Syukurlah sekarang dia sudah pergi. Aku hanya bisa bernafas dengan lega dan memutuskan untuk pergi ke dalam kamarku. Entah siapa orang yang tadi ingin mencelakaiku. Apa dia orang yang disuruh oleh Sony? Lebih baik aku memutuskan untuk menghubungi Donna. Bahkan aku sendiri tidak tahu harus melakukan apa pada Donna. Semoga wanita itu sudah akan marah ketika dia yang ingin curhat sekarang. Halo Donna, ucapku ketika akan menghubungi Donna. Iya, ada apa Cindy? Tanya Donna padaku. Mungkin dia merasa heran karena aku yang tiba-tiba menghubungi dirinya. Jangan lupakan kalau aku jarang menghubungi dirinya. Biasanya aku hanya mengirimkan pesan padanya dan menyuruh dia untuk datang baru aku bercerita. Tidak ditelepon seperti ini. Tadi ada orang yang mencoba untuk mencelakaiku. Untung ada Guntur datang menolongku. Aku hanya ingin menceritakan semua kejadian yang menimpaku sekarang ini. Tapi bukan ini inti dari ceritaku sekarang ini. Ada hal yang memang harus aku ceritakan sekarang ini. Semuanya menjadi prioritasku. Tapi kamu tidak apa-apa kan? Tanya Donna yang kini terlihat khawatir dengan diriku. Dia memang orang yang baik dan tidak mungkin mengkhawatirkan diriku. Aku sih jujur tidak apa-apa. Hanya saja aku penasaran dengan orang yang mau mencelakaiku itu. Aku yakin kalau dia adalah orang suruhan Sony. Aku mengatakan itu karena memang aku curiga pada Sony. Siapa lagi yang mencoba untuk mencelakaiku selain Sony dan ibunya yang menjadi ibu tiriku? Oke, kamu tenang saja. Nanti aku akan menghubungi Kevin dan meminta anak buahnya untuk menyelidikinya. Ide yang bagus. Aku juga setuju dengan apa yang kamu katakan barusan. Memang seharusnya begitu dan aku juga setuju dengan usulan dari kamu. Aku hanya bisa tersenyum dengan bahagia. Mungkin abis ini semuanya akan terungkap. Sony yang memang ingin melakukan kejahatan padaku. Ya udah, kalau begitu aku tutup dulu ya. Aku akan menghubungi Kevin, pinta Donna padaku. Baiklah, aku tutup, ucapku yang kini memutuskan untuk mematikan sambungan teleponku. Kalau benar itu adalah Sony, maka aku tidak akan pernah memaafkannya. Pria itu benar-benar membuat dia kini benar-benar marah. Padahal dia sudah tidak punya hubungan apapun juga dengan Sony, termasuk dengan perusahaan. Tring. Suara dering ponselku kini tiba-tiba berbunyi lagi. Apa Donna lagi yang kini menghubungiku? Halo Donna, ucapku lagi. Hey Cindy.
Ini aku Guntur, bukan Donna. Mataku membulat ketika mendengar suara itu dan kini aku melihat ke arah layar yang memang benar kalau itu memang dari Guntur. Astaga. Aku kira itu dari Donna. Kenapa aku malah berpikir seperti ini? Oke, maaf, aku kira tadi adalah Donna. Kamu lucu, Cindy. Aku menghubungi kamu hanya ingin mengatakan kalau sekarang aku sudah sampai di rumah. Demi Tuhan, Guntur menghubunginya hanya untuk mengatakan itu saja. Dia kira ada hal yang lain yang ingin dibicarakan oleh dirinya tadi. Kamu menyebalkan. Aku kira ada hal lain yang kamu katakan tadi. Aku hanya memutar bola matanya dengan jengah ketika mendengar apa yang dikatakan barusan. Bahkan aku sendiri tidak tahu harus mengatakan apapun. Hal lain, jadi kamu ingin aku mengatakan hal lain apa nih? Oke, aku mengatakan hal lain, aku mencintaimu. Dek, kenapa sekarang jantungku malah berdetak lebih kencang mendengar apa yang dikatakan oleh Guntur barusan? Sepertinya memang pria itu memberikan sedekah yang memang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Terserah, aku tidak peduli. Yakin nih, aku tunggu sampai kamu mencintaiku nanti. Guntur terus saja menggodaku, membuat diriku jadi kesal dengan apa yang dia katakan. Entahlah, pokoknya aku tidak mau bertemu dengan orang yang seperti Guntur lagi. Jangan terus menggodaku. Aku tutup sambungan teleponnya. Oke, baiklah, selamat tidur, Cindy. Aku langsung mematikan sambungan teleponnya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Guntur barusan. Aku tidak boleh jatuh cinta, gumamku pada diriku sendiri. Bersambung ke episode berikutnya.